Sebelum terakhir ke Kang Aceh, saya ke Mas Burhan sedikit sebelum mengantarkan ke Kang Aceh. Berat kemana kalau kita lihat dari Golkar, PAN, P3? PAN, P3 kalau saya baca di online mungkin arahnya sama lah dengan P3. Golkar, kalau Anda, prediksi Anda? Saya kira Golkar akan... Nomor 2 loh dia di parlemen, ya kan? Saya kira Golkar akan memprioritaskan koalisi yang menempatkan Pak Erlangga sebagai cawapres. Bisa Pak Prabowo, bisa Ganjar, kalau ada potensi meminang Pak Erlangga, bisa juga Anies Baswedan. Wow. Jadi menurut saya masih ada kemungkinan juga ke masih ada potensi ke sana. Kalau misalnya ada misalnya ya salah satu partai pendukung koalisi perubahan masuk angin di tengah jalan, perlu Golkar untuk menutupi syarat teknis presidensial threshold, mengapa tidak? Tapi poin saya adalah Golkar sendiri kan kursinya besar, tetapi 3 poros yang sudah terbentuk itu pada dasarnya sudah terpenuhi syarat 20% minimal presidensial threshold. Jadi yang dibutuhkan oleh Anies, oleh Pak Prabowo maupun oleh Mas Ganjar itu adalah cawapres yang punya daya dongkrak elektoral. Nah, tetapi kalau misalnya 3 poros ini tiba-tiba ada yang masuk angin di tengah jalan dan kekurangan syarat teknis untuk memenuhi 20% presidensial threshold, Golkar menjadi menentukan. Nah, jadi meskipun misalnya elektabilitas Pak Erlangga kurang kompetitif, tapi kalau ada salah satu partai di tengah jalan tiba-tiba tarik dukungan, maka Golkar masuk dengan membawa term of condition-nya namanya Pak Erlangga sebagai cawapres. Kang Aceh, potensi tersebut dijelaskan tadi baik oleh Prof. Karim dan juga Mas Burhan. Tanggapan Anda? Kami terus mendorong dan menggagas wacana tentang koalisi besar itu ya. Kenapa kami menggagas tentang koalisi besar? Tentu semangatnya adalah bahwa ke depan Indonesia ini membutuhkan satu kekuatan politik yang yang kuat gitu ya, baik pra pemilu 2024 maupun pasca pemilu nanti 2024. Karena apa yang dilakukan oleh Partai Golkar, semangatnya adalah bahwa kita ingin pemerintahan ke depan mampu untuk meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi dengan kekuatan yang betul-betul tercipta stabilitas pemerintahan yang kuat. Nah, soal tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan maupun Prof. Karim, saya kira opsi bagi Partai Golkar masih sangat terbuka. Ya, kita melakukan komunikasi yang intensif dengan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra yang tadi disebut-sebut sebagai calon presiden. Kita pun juga melakukan komunikasi dengan Caimin dari PKB dan bahkan sebelumnya kita melakukan komunikasi dengan Pak Surya Paloh, ya, dengan partai-partai yang lain gitu, yang memang saya kira punya kesamaan pandangan terkait dengan bagaimana kita melangkah ke depan terkait dengan pembangunan yang akan kita lakukan. Gitu. Karena bagaimanapun bagi Partai Golkar, ya, kenapa kita tetap ingin Pak Erlangga menjadi calon presiden? Karena ini bagian yang harus ditempuh. Mekanisme internal kita memang mengharuskan demikian. Nah, artinya belum ada titik temu hingga saat ini ya Kang Aceh ya? Kalau komunikasi kan sangat terbuka dengan siapapun. Jadi karena kami memiliki opsi yang sangat mungkin dengan tadi disampaikan oleh Mas Burhan, maka tentu yang penting buat kami adalah kami ingin chemistry-nya, kenyamanan kami dalam berkoalisi itu betul-betul didasarkan pada satu kesamaan gagasan. Nah, kalau misalnya belum apa-apa kita sudah menentukan pilihan untuk berkoalisi tanpa memiliki kenyamanan, kesamaan pemikiran, kesamaan gagasan, maka ya kita khawatir nanti kita mudah sekali untuk mengalami perbedaan-perbedaan yang sangat tajam dalam konteks bagaimana. Tunggu nanti momennya seperti apa ya Kang ya? Kita tunggu momen dan juga titik temunya. Nanti kita kabarkan, kita undang Kang Aceh lagi. Terima kasih banyak Kang Aceh. Prof. Karim terima kasih. Prof. Karim terima kasih, Kang Aceh terima kasih. Terima kasih banyak. Mas Burhan terima kasih atas waktu sudah hadir. Dan diskusi dialog kami juga menjadi akhir kebersamaan pagi ini ya.